PHP, Express, Code Igniter, React.js, dan masih banyak lagi. Mungkin tanpa berlama-lama, kita panggil langsung narasumber kita, yaitu Kak Irfan Rizky Nugraha. Selamat sore, Kak Irfan. Selamat sore. Apa kabar nih, Kak Irfan? Baik-baik saja. Mungkin kepada Kak Irfan, kami persilakan langsung untuk membawakan materinya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan ya, aku Irfan Rizky Nugraha. Eh, di Kalau sekarang ini lagi jadi core timnya di GDSC. Mungkin kalau yang ikut eventnya kemarin sempat ketemu aku di workshopnya Web and Cloud yang pertama ya, yang bahas basic basic web apa pemrograman web yang basic. Nah, tapi di sini aku akan membawakan materi tentang back end development ya. Oh, dan di sini kita nggak praktek kok. Mungkin kita lebih ngomong-ngomong aja soal bagaimana sih apa aja yang perlu dipelajari soal mau menjadi back end dan apa ya dan apa aja yang mungkin bakal dihadapi gitu kalau akan menjadi back end developer. Boleh next? Oke, sebelumnya di materi yang pertama ini kita tentu bahas dasarnya dulu ya. Kayak dan dasar dari back end itu aku rangkum semuanya di back end 101. Jadi ini nggak mendalam sekali, mungkin cuma dasarnya saja ya. Boleh langsung di next. Oke, kalau makna dasarnya itu makna yang dari yang secara kamusnya itu backend itu segala hal yang berhubungan dengan server dan database. Jadi mereka tuh bekerja di balik layar dan tidak dilihat oleh pengguna akhir gitu. Jadi ibaratnya itu kayak dia itu mengurus sistem kerjanya dari suatu website atau program yang dibuat dan itu tidak berpengaruh ke apa ya nggak kelihatan ke usernya ke pemakainya tapi dari pemakainya kalau misalnya backendnya bermasalah dan itu akan berdampak ke yang lainnya semua jadi backend ini juga termasuk fondasi yang penting dalam pengembangan. Boleh langsung di next. Nah mungkin tadi maknanya terlalu ribet ya kalau terlalu textbook. Kalau gampangannya itu ada dalam pengembangan itu ada dua bagian yang utama. Sebenarnya nggak cuma dua ini, ada banyak. Tapi kita bahas dalam fase developmentnya dulu. Ada front end dan back end. Kalau gampangannya front end itu lebih ke bagian tatap muka ya, kayak mungkin tampilannya atau bagaimana tampilan web ini di HP atau di laptop atau mungkin tampilan layar di smart TV atau mungkin di monitor-monitor besar lainnya. Tapi kalau back end itu dia lebih ke belakang layarnya. Jadi bagaimana perpindahan data atau penambahan data atau mungkin beberapa logika-logika yang apa ya logika-logika yang sangat sangat kompleks itu dihandle oleh back end. Jadi nanti front end tinggal ngambil aja datanya dan ditampilkan. Dan sebaliknya juga gitu, dari front end kalau mau ngirim data ya langsung ke back end, nanti sama back endnya diolah dan dikembalikan lagi. Jadi front end dan back end itu berhubungan. Oke, boleh langsung di next. Oke, jadi kalau dalam apa ya back end lebih dalam lagi, nah tadi kan sempat disinggung di makna textbooknya kalau back end itu mengurus server. Jadi memang benar kalau back end itu dia yang dia yang menentukan atau yang biasanya memulai project gitu kayak yang membuka project itu biasanya back end. Nah, kenapa back end? Soalnya back end itu kan perlu memilih database-nya dan memilih apa web server yang ingin digunakan. Dan setelah udah difixkan semua sama back end-nya, nah baru tinggal front end-nya tinggal join aja. Jadi kenapa kok back end itu lebih dulu masuk ke pengembangan ya? Ya karena hubungannya sama hubungan sama database itu dan database itu sangat erat dengan backend, sangat erat dengan bagian belakangnya dari suatu website. Jadi itu kayak front end itu nggak bisa langsung akses ke database gitu. Harus dibuatkan sistemnya dulu sama backend. Jadi nanti dari
front end, ya mungkin sudah disediakan jalurnya sama back end, tinggal ngambil-ngambil aja dari situ. Lalu buat yang selanjutnya ada bentuk database. Jadi kalau di database ini dia menampilkan kayak judul, hal apa, tahun rilis, panjangnya, dan biaya pergantiannya. Nah, ini yang disebut database. Jadi database itu lebih ke bagaimana cara menyimpan data itu ke suatu tempat, dan itu nggak sesederhana menyimpan di file gitu. Mungkin pernah ada kayak menyimpan di file atau dalam bentuk file atau Excel dan nanti diambil. Tapi kalau database itu dia itu lebih apa ya? Lebih universal. Bisa langsung ditaruh di web, bisa langsung ditaruh di server, atau mau ditaruh di internet langsung, atau mau pakai jasa penyedia dari pihak ketiga. Jadi kenapa sih database itu lebih unggul daripada yang lain. Lalu yang ketiga mungkin ada flowchart ya. Nah, flowchart ini sebenarnya flowchart yang mengurus, yang isinya itu lebih ke bagaimana cara kerja seluruh web ya. Tapi bagaimana setelah login attempt data proses, nah data proses itu yang menghandle backend, dan user valid, password valid, dan attempt itu yang ngurus backend. Jadi nanti dari front end-nya tinggal kalau ada kejadian akunnya dikunci atau passwordnya yang lebih 3 kali, nah nanti dari front end-nya dapat respon dari back end-nya, dan dari back end-nya itu tinggal dikembalikan dan dari front end-nya itu tinggal tampilkan aja di halaman login. Jadi kalau pembagian secara flowchart-nya itu kayak gitu. Boleh di next. Oke, ini mungkin ke pertanyaan yang yang sering terjadi. Jadi balik segala kemampuan backend yang menghandle server dan menghandle database itu, bisa nggak sih backend itu menghandle front end? Atau sebaliknya, bisa di next. Atau bisakah front end menghandle backend? Nah, sebenarnya kalau apakah kedua itu bisa menghandle, itu bisa-bisa aja. Boleh di next. Nah, kombinasi dua front end dan back end, kemampuan front end dan back end itu nanti menjadi lebih ke arah full stack developer. Jadi dia yang menghandle tampilannya, bagaimana tampilannya dan sistem kerjanya. Sistem kerja ini digambarkan dalam bentuk dagingnya ya, kayak PHP, Python, C#, Perl, itu lebih ke isinya, dan yang terlihat oleh user apanya ya, bagian atasnya, bagian rotinya yang ada biji-bijiannya itu, yang dilihat dari pengguna kan atasnya dulu. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Lalu apa yang menopang semuanya? Nah, itu kayak server atau sistem operasi apa yang digunakan untuk menyimpan programnya itu ada di mana. Lalu layanan apa yang dipakai? Apakah memakai layanan yang pihak ketiga kayak AWS? Nah, makanya terkadang yang paling bawah ini, yang roti bagian bawah ini, itu juga dihandle oleh backend. Tapi ada bagian khusus, kalau di bagian paling bawah ini ada yang namanya DevOps. Tapi kalau dalam project yang lebih kecil, backend itu bisa aja menghandle dua-duanya, kayak menghandle roti bagian bawah sama menghandle dagingnya. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan monolitik dan SOA atau Service Oriented Architecture. Boleh di next. Oke, jadi kalau dalam ilustrasinya, monolit itu lebih ke webnya itu benar-benar full gitu. Jadi web full itu maksudnya dia itu satu kesatuan, dan back end dan front end-nya itu nggak terpisah. Tapi kalau SOA yang tadi tak sebutkan, yang Service Oriented Architecture itu, dia itu terpisah. Ada bentuk lain dari SOA, yaitu pengembangan lebih lanjut, itu microservice. Kita nggak akan bahas lebih lanjut di sini, tapi mungkin beda sedikitnya tuh, mungkin sedikit perbedaannya tuh apa ya?
Kalau service oriented architecture itu dia itu ada pusatnya. Jadi kayak alur data dari front end ke back end itu ada pusatnya. Jadi front end ini mau mengakses data yang mana, nanti lewat pusatnya dulu. Tapi kalau di microservice itu enggak. Jadi microservice itu enggak ada pusatnya, tapi ada yang namanya API gateway atau yang mengarahkan gitu. Lalu apakah pusat dan API gateway itu sama? Nah, itu belum kita bahas dalam sesi kali ini. Boleh di next. Jadi mungkin kalau yang tadi kan ilustrasi yang simpelnya, nah ini ilustrasi yang lebih kompleks. Jadi monolitik itu UI dan business projectnya itu disatukan. Perbedaannya dengan service oriented. Nah, yang monolit ini dipisah menjadi beberapa service. Maksudnya beberapa service itu apa sih? Misal ada service yang khusus menghandle user atau service yang khusus menghandle artikel. Nah, itu yang membedakan monolitik dan service oriented. Jadinya kalau di monolitik itu dia itu bisa langsung. Tapi kalau di service oriented ada pengarahnya yang namanya enterprise SVC bus atau ini bermacam-macam sebutannya. Tapi kalau di ilustrasi ini sebutannya itu. Dan nanti kalau di monolith maupun di service oriented nanti dua-duanya akan terhubung ke satu database yang sama. Tapi perbedaannya dengan microservice. Kalau microservice itu servisnya diperkecil lagi dan masing-masing servisnya mikro itu atau microservice terhubung ke database sendiri-sendiri. Mungkin kalau perbedaannya kalau service oriented itu banyak tabelnya, tapi kalau microservice itu mungkin tabelnya nggak sebanyak yang di service oriented atau monolitik. Soalnya kan mungkin artikel ada database sendiri, user ada database sendiri dan seterusnya. Boleh di next. Mungkin kalau antara kita bahas langsung ke yang enak, yang monolitik atau service oriented architecture atau SOA tadi. Mungkin kita coba bicara studi kasus saja. Misal di kelas kalian atau kelas ibarat kalian maba di teknologi informasi atau jurusan yang berbau teknologi. Itu pasti ada satu atau mungkin beberapa anak yang mungkin kemampuannya di atas rata-rata. Atau ibaratnya mungkin ngomongnya sih udah belajar dari SD atau SMP atau mungkin lebih kecil lagi umurnya. Dan biasanya kalau di ujian praktek atau di ulangan yang mungkin mengasah logika atau apa, itu biasanya ada di skor paling atas. Nah, biasanya kan ada orang-orang yang kayak gitu, dan potensi dari orang-orang kayak gitu yang awal-awalnya sudah OP duluan. Boleh di next. Nah, kecenderungannya itu menjadi hypercarry biasanya dalam kelompoknya. Jadi misal kalian ada teman kalian yang misal kalian yang masih baru-baru tuh mungkin belajarnya masih Java, tapi yang udah OP duluan ini mungkin belajarnya udah ke web yang expert gitu, mungkin udah Express.js duluan. Jadinya waktu di semester yang udah agak tinggi, mungkin semester 3 atau 5, nah itu dia cenderung menjadi hypercarry atau mengcarry tugas kelompoknya. Dan itu bukannya itu bukannya kesel, mereka malah seneng kalau kayak gitu, karena minim kesalahan yang terjadi. Soalnya memang beberapa project itu kalau dikerjakan bersama itu malah kacau gitu. Terutama kalau ada perbedaan kemampuan, mungkin takutnya ada aturan penamaan yang beda atau filenya ini ditaruh di mana nggak tahu. Kan tiap orang kan mungkin memiliki preferensi pengaturan file sendiri-sendiri. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa mereka-mereka yang jago itu biasanya condong ke jadi hypercarry aja di kelompoknya. Dan itu sebenarnya cukup yang mendukung kenapa monolitik itu seringkali menjadi pilihan yang
bagus buat yang baru-baru. Soalnya ya udah dia menghandle front end dan back endnya sendiri, dan dikumpulkannya ya bentuk gitu aja, nggak usah dipisah-pisah. Tapi kelemahannya, boleh di next. Nah, kelemahannya itu mereka yang OP-OP ini jadi belum menemukan passion mereka tuh ke front end atau ke back end gitu. Jadi kayak kayak belum menentukan mereka tuh mau belajar front end atau back end dulu. Dan seperti yang kita tahu, kalau teknologi itu berubah setiap hari ya. Mungkin kalau sekarang ada, kalau zaman kalian mungkin masih ada React, mungkin kedepannya sudah ada Svelte atau apa. Mungkin kalau kalian yang ngikuti channelnya Versip, nah itu kan suka bahas kayak teknologi terbaru. Ada kayak autentikasi baru pakai OAuth atau apa. Nah, itu kan jadi kayak banyak yang harus dipelajari. Dan dari situ mereka-mereka yang OP ini harus menemukan mereka tuh lebih ke front end atau ke back end. Makanya dari monolit itu jangan dibiasakan, karena biasanya itu bikin mereka tuh jadi telat menemukan karirnya tuh lebih kemana. Boleh di next. Oke, tadi kan kita udah bahas sedikit tentang monolit dan SOA. Sekarang bagaimana cara data pada SOA itu saling berkomunikasi. Nah, itu ada jalur yang namanya REST API. Boleh di next. Jadi REST API itu apa sih maksudnya? REST API itu kayak jalur yang ringan gitu. Jadi data itu akan dikirimkan atau diterima dalam bentuk yang kecil. Dan bentukannya itu kayak gini. Mungkin aku lampirkan strukturnya ya. Nah, jadi strukturnya itu aku ngambil dari API-nya orang, yang API yang digunakan untuk mencari resep random yang ada di masa apa dan seterusnya ini. Ini bisa cari daftar API lokal Indonesia, dan nanti kalau kalian Ctrl F mungkin nemu API kayak gini. Jadi bagaimana sih REST API itu menjadi protokol yang ringan? Nah, data yang dikirimkan itu mengaksesnya mudah. Jadi misal setelah kalian mengakses ini akan muncul bentukan yang kayak gini. Hasilnya metode dan status ini mungkin nggak kita bahas dulu ya. Jadi misal dari beberapa resep ini kita mau ngambil resep yang kedua ini, yang resep cumi crispy cocol madu, dan kita mau mengambil judulnya aja. Ya kita tinggal aja results lalu kurung kotak 1.title. Mungkin yang sudah pernah pemrograman dasar paham ya, kalau ini tuh array, dan ini memang array of object. Jadi array yang pertama tuh indeksnya 0 yang gurami ini, tapi yang cuminya nih yang indeks pertama, atau urutannya urutan kedua gitu. Boleh di next. Dan kalau kalian mau menampilkan semua data, nah itu cenderung lebih mudah. Ya tinggal results-nya itu di for each. For each itu maksudnya satu persatu data akan dioperasikan gitu. Jadi masing-masing data tuh akan ditambahkan judulnya data.title ini ke halaman HTML kalian. Nah, itu gambaran kasarnya aja. Boleh di next. Dan dari REST API ini akan memang mempermudah sekali ya. Jadi tidak perlu ada saling tunggu-menunggu lagi kalau dalam pengembangan. Kalau di monolitik mungkin kalian yang pernah project akhir. Nah, kalau kelemahan monolitik itu memang kita yang garap front end itu harus nunggu back end-nya selesai dulu. Kalau back end-nya nggak selesai, otomatis front end-nya juga molor. Itu memang kasus yang sering terjadi di project akhir ya. Tapi kalau di SOA, nah ini bisa beriringan, bisa paralel gitu. Jadi nanti model dan controllernya dikembangkan sendiri, dan view-nya tuh bisa tetap jalan. Nah, tapi bagaimana biar view-nya tahu apa yang ingin dibuat oleh backend-nya? Itu ada yang namanya dokumentasi API. Jadi kayak apa ya, rancangan jalur apa yang mau dibuat sama backend-nya, dan nanti dari view-nya dari front end-nya tinggal menyesuaikan.
Kalau makna masing-masing kayak model, controller, dan view itu maksudnya apa? Yaitu arsitektur ya sebenarnya. Kalau arsitektur itu lebih bagaimana caranya memisahkan pengembangan jadi 3 bagian. Kalau tampilan ya tentu saja di view, tapi biasanya yang jadi salah kaprah tuh di model dan controller. Kebanyakan suka menggabungkan fungsi-fungsi database itu di controller semua. Padahal sebenarnya kalau yang langsung berkaitan dengan database itu harus ditaruh di model. Nanti controllernya tinggal mengakses modelnya aja. Nanti kalau mungkin sudah baca-baca, mungkin kalau lagi senggang dan mencari MVC, nah nanti mungkin akan menemukan kayak gini. Boleh di next. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke basic database ya. Mungkin kalau tadi kan kita udah bahas yang bahas kayak jalurnya apa dan bagaimana dan apa perbedaan front end dan back end gitu. Dan jalur apa yang digunakan untuk berkomunikasi. Boleh di next. Nah, tadi kan aku udah bahas sedikit soal database yang dipakai untuk menyimpan data. Dan kenapa itu membedakan dari yang pakai file itu. Nah, kalau di database itu sudah ada aturan yang disepakati oleh pembuat database itu yang namanya SQL atau Structured Query Language. Jadi bahasa yang udah terstruktur. Jadi mungkin kalau yang tahu jenis-jenis database kayak MySQL atau Postgres atau DB2, nah itu cara mengaksesnya sama kebanyakan. Dan sintaks-sintaksnya itu sama. Makanya database itu lebih apa ya? Keunggulannya tuh di situ. Bisa ada berbagai macam jenis dari yang gratis atau proprietary itu sintaksnya sama kebanyakan. Dan ini aku contohkan salah satu sintaks untuk menampilkan semua mahasiswa. Jadi itu select bintang itu maksudnya apa? Bintang itu maksudnya kita mengambil NIM, nama, prodi, dan semester dari tabel mahasiswa. Dan itu akan mengembalikan ya ini, tabel NIM yang banyak, nama yang banyak, prodi yang banyak, dan semester yang banyak. Ini masih sederhana ya kayaknya. Boleh di next. Lalu gimana kalau misalnya kita mau ngambil satu aja? Ya sama sintaksnya, select bintang, yaitu ngambil semua kolomnya dari tabel mahasiswa. Ada tambahnya di belakang, di mana NIM-nya sama dengan 14152. Dan itu otomatis akan ngambil ini aja, ngambil yang namanya Aldi. Jadi nanti tampilannya kolom yang apa, baris yang lainnya itu diabaikan, cuma akan menampilkan si Aldi. Boleh di next. Lalu kalau mau menambahkan data baru gimana? Ada sintaks yang namanya insert into mahasiswa. Ini berarti insert into nama tabelnya, dan di sini didefinisikan kolom apa aja yang mau kalian masukin datanya. Ya kolom NIM, nama, prodi, dan semester. Lalu di values-nya ini tinggal definisikan nilainya. Ini sesuai urutannya. Berarti 12131 masuk ke NIM, SANI masuk ke nama, if masuk ke prodi, dan 1 ini langsung masuk ke semester. Jadi jadi bisa kelihatan di tabelnya tuh ada tambahan data baru 12131 yang namanya SANI, proditif, yang sekarang lagi semester 1. Boleh di next. Lalu kalau mau mengupdate misal Aldi ini semesternya udah nambah, sudah lulus semester 1 dan mau diubah ke semester 2. Tinggal update mahasiswa, nama tabelnya, set semester. Nah, semesternya ini kita mau ngubah kolom apa? Sama dengan value yang baru. Jadi set semester sama dengan 2 akan mengubah semester yang tadinya 1 jadi 2. Dan ini juga penting, where-nya ini. Kalau nggak ada where-nya, nanti semua yang ada di mahasiswa ini bakal berubah jadi 2. Jadi where ini untuk membatasi yang mana sih yang mau diubah. Dan where name ini berarti ya kita akan mengubah si Aldi-nya saja. Boleh di next.
Lalu misal si Abdul ini udah lulus. Nah, kalau udah lulus itu biasanya kan dihapus dari database-nya. Nah, itu tinggal delete from mahasiswa, yaitu nama tabelnya, di mana NIM-nya sama dengan 14151. Dan where ini juga harus ada ya. Kalau nggak ada, ya dia bakal menghapus seisi database ini, benar-benar kosong nanti. Jadi sama kayak update dan ada sama kayak update tadi, where itu untuk membatasi operasi yang sekiranya cukup berbahaya. Boleh di next? Oke, sekarang gimana kalau misalnya ada dua tabel, yaitu tabel mahasiswa sama tabel dosen. Ini ibarat kayak gimana ya? Ada asisten, ada mahasiswa yang punya dosen pembimbing atau dosbing gitu. Nah, itu bagaimana cara memetakannya? Apakah NIM dari masing-masing dosen itu ditaruh ke mahasiswanya, atau NIM dari masing-masing mahasiswanya itu ditaruh ke dosen. Jadi nanti di tabel mahasiswanya ada NIM-nya masing-masing dosen, atau di dosennya ada NIM yang ganda gitu, kayak NIM misal dosen Endah itu menghandle mahasiswa Ani sama Made, atau Mulyono tuh menghandle mahasiswa Yadi sama Budi. Nah, boleh di next. Nah, sebenarnya kalau yang lebih bagus itu menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu meletakkan NIM-nya dosen itu ke dalam mahasiswanya. Kenapa sih kalau lebih bagus kayak gini? Soalnya di database sendiri, walaupun mungkin diizinkan ya kalau multi value itu, tapi sebenarnya itu nggak bagus, praktis yang nggak bagus. Jadi yang bagus ya data yang banyak itu harus mengandung data yang kecil. Mahasiswa kan banyak, dosen kan cuma satu dosen bisa memiliki banyak mahasiswa, tapi satu mahasiswa hanya boleh memiliki satu dosen. Nah, itu kenapa NIP-nya itu lebih cocok ditaruh di mahasiswa. Jadi nggak dosen, jadi dosennya tuh nggak menyimpan banyak nilai gitu. Hanya mahasiswanya aja yang menyimpan satu nilai. Dan ini lebih efektif gitu. Jadi kalau kalian tinggal mau nyari, oh misal ya di ini diajar dosen siapa sih? Nah, tinggal select NIM-nya, dilihat NIP-nya. Atau mau ngambili yang dihandle sama Siti, ya tinggal select all from select bintang where NIP 106. Jadi dia yang lainnya akan dihilangkan dan cuma menampilkan Sani aja yang dihandle sama dosen Siti. Boleh di next. Nah, sekarang studi kasus yang berbeda. Misal ini hubungan antara mahasiswa dan mata kuliahnya. Nah, mata kuliah kan nggak cuma satu. Ada mahasiswa yang mungkin bisa ngambil mata kuliah lebih dari satu. Nah, itu bagaimana handle-nya? Masa apa nanti IDMK-nya ada 2 gitu di mahasiswanya, atau sebaliknya NIM-nya nanti ada dua data gitu. Boleh di next. Nah, sebenarnya nggak gitu. Kalau relasi yang sebutannya many to many itu, kalau misal mahasiswa bisa ngambil banyak matkul dan satu matkul bisa diambil banyak mahasiswa. Nah, itu kan relasi many to many. Nah, kalau relasi many to many itu dibuatkan tabel tersendiri. Jadi misal kita buat tabel KRS. Nah, KRS ini mungkin nilainya urut ya 1 sampai 6 gitu. Nah, dari sini kelihatan oh NIM yang 12130 itu cuma ngambil pemrograman web. Lalu NIM yang Aldi itu ngambil bahasa Indonesia sama jaringan komputer. Jadi kalau nge-select-nya tuh tinggal nge-select dari tabel KRS-nya, select bintang from KRS,
where ID MK sama dengan A1. Jadi bisa ketahuan siapa aja yang ngambil bahasa Indonesia. Atau mau ngambil mahasiswa siapa ya, misal mungkin Aldi, kita pengen tahu dia tuh ngambil matkul apaan, ya select bintang from KRS where NIM sama dengan NIM-nya Aldi. Nah, nanti bisa kelihatan dia tuh ngambil matkul apaan. Terus bagaimana caranya biar tahu ID MK ini, biar muncul namanya gimana? Nah, itu mungkin nggak kita bahas sekarang ya, soalnya itu cukup kompleks. Jadi kita bahas logika dasarnya aja, antara one to many dan many to many itu bedanya apa. Boleh di next? Oke, sekarang kita mungkin bahas ke keamanan backend-nya atau backend security. Jadi selain urusan sama data, nah tentu kan ada web kan ada login dan registernya ya. Dan itu yang dihandle oleh backend juga. Jadi nggak cuma frontend yang menghandle tampilan loginnya. Setelah login itu terjadi, nah bagaimana backend itu menghandle login yang udah masuk itu. Boleh di next? Kalau cara pertama itu kita bahas dari cara yang monolitik dulu. Ada cara yang disebut session. Jadi session itu ibarat ada user login ke suatu website. Nah, website itu akan mengakses database-nya. Kalau dia ada di database-nya, ya misal select all from user where namanya siapa. Nanti kan dapat user ID-nya. Nah, user ID-nya itu bakal disimpan di session. Jadi kalau misal usernya mau mengupdate user, ya update-nya itu tinggal membaca dari session-nya. Update, dia update-nya bakal nanya ke www, ini yang mau ngupdate user yang mana? Ya, user yang satu. Nah, nanti tinggal update user ID 1. Dan kalau sukses akan dikembalikan bentuk suksesnya. Jadi nggak ada ceritanya user yang berbeda, user satu ini bisa ngubah datanya si kedua, soalnya udah ada sessionnya. Nah, itu cara yang monolitik. Boleh yang di next? Lalu cara yang kedua itu ada pakai token. Nah, itu cara yang biasanya digunakan di SOA. Jadi kenapa sih kok SOA itu nggak bisa pakai session atau nggak disarankan pakai session? Soalnya SOA service itu sendiri dia tuh lebih apa ya? Ada karakteristik service yang aku dapat dari mata kuliah teknologi integrasi sistem. Nah, itu ada salah satu karakteristik kalau service itu harus stateless. Jadi tidak menyimpan state gitu. Jadi ibaratnya itu gimana sih? Ibarat kalau monolitik itu masih boleh menyimpan data di RAM. Tapi kalau SOA nggak boleh. Jadi data tuh kalau masuk ya udah harus permanen, nggak boleh sementara. Dan itu yang membuat kenapa SOA lebih cocok pakai token. Nah, token yang kita gunakan di sini yang biasanya dipakai itu ada yang namanya JSON Web Token. Nah, JSON Web Token itu dia itu bisa menyimpan data dan menggenerate signature-nya. Datanya kita simpan di payload, yaitu user ID _1. Nah, setelah itu nanti signature-nya akan membuat kombinasi dari header sama payload-nya. Dan beserta secret yang kita masukkan menjadi ya nilai yang panjang ini yang di belakangnya, yang biru nih. JYJ dan seterusnya. Ini gunanya apa sih signature? Nah, signature itu kalau misalnya waktu setelah login kita dapat token, lalu misalnya mau ngubah user, tokennya itu berubah atau belakangnya ini diubah dikit, dia nggak bakal lanjut, bakal ditolak sama JWT-nya. Mungkin kalau logika kerjanya ada di next slide ya. Boleh di next. Nah, ini mungkin yang logikanya JWT. Jadi user melakukan login, lalu sama webnya itu, web yang secretnya tadi, yang ada kunci rahasianya itu, lakukan login,
dan akan mengembalikan user ID. Mirip kan sama session yang tadi, tapi bedanya user ID ini bakal diacak sama JWT-nya yang ada secret key-nya menjadi token. Jadi saat si user mau mengupdate data dirinya sendiri, ya dia harus melampirkan token, lalu dicek token yang tadi yang tertempel itu akan dicek signature-nya apakah sama atau beda atau terjadi perubahan atau enggak. Kalau enggak terjadi perubahan atau sama, ya langsung nanti tokennya itu nilai yang ada di tokennya itu yang tadi yang user ID-nya itu bakal dipecah, langsung diletakkan di update-nya. Jadi update payload-nya user ID-nya 1 dan langsung mengembalikan sukses. Lebih ribet ya kalau JWT. Jadi kalau di JWT itu lebih ada apa ya? Karena sifatnya stateless, jadi tidak memungkinkan penggunaan session. Boleh di next. Lalu yang lebih lanjut soal backend. Tadi kan udah bahas security, udah bahas database, udah bahas perbedaan front end back end dan jalur komunikasinya. Nah, ada beberapa knowledge soal back end yang mungkin berguna, yang dapat mempercepat pengembangan. Boleh di next. Nah, ada yang namanya ORM atau Object Relational Model. Jadi ORM itu lebih apa ya? Proses yang digunakan untuk ngubah data atau insert data atau apapun itu yang ke database itu tidak perlu pakai SQL lagi. Kalian bisa langsung pakai fungsi yang ada di framework yang kalian pakai. Misal aku contohin dari Laravel ya, yang pakai Eloquent. Jadi mahasiswa, kita mau bikin mahasiswa yang Sani tadi. Tapi kalau pakai cara yang ini kan terlalu ribet ya. Nah, ada cara yang ORM-nya itu langsung aja. Mahasiswa, create, NIM-nya berapa, namanya siapa, prodinya apa, semester berapa. Nah, ini kalau udah dieksekusi, langsung masuk datanya. Langsung apa ya? Sama aja. Kayak kalian pakai yang SQL biasa. Jadi keunggulannya apa ya? Lebih apa ya? Daripada kodenya panjang dan rentan tipu ya kalau biasanya. Kayak koma-koma ini mungkin ada koma yang kurang. Nah, kalian bisa pakai Eloquent. Lalu kalau di yang SOA gimana? Boleh di next. Nah, kalau di SOA tadi kan mungkin kalau yang tadi kan Laravel. Nah, ini sekarang versi JavaScript-nya atau Node.js-nya. Jadi mirip sama yang tadi. Tapi ini dia sama mahasiswa .create, NIM-nya siapa, namanya siapa, prodinya apa, dan semester berapa. Dan itu nanti juga sama. Ini apa sih ada const sama await? Nah, itu mungkin khusus materi JS ya yang mungkin nggak kita bahas di sini. Boleh di next. Lalu ada yang kedua itu automatic testing, dan ini cuma berlaku di yang SOA tadi. Jadi apa sih gunanya automated testing itu? Jadi testing itu lebih gimana biar program yang dibuat itu bisa dites otomatis, nggak usah manual. Jadi kan kalau manual kan ya kita ngecek satu-satu jalurnya ini udah bener atau enggak. Kalau otomatis enggak, ya langsung kita jalankan pakai satu perintah, langsung dikerjakan semua sama sistemnya. Ada 3 langkah, ada apa ya? Ada 3 kiat ya, 3 tips untuk automated testing itu. Sebelumnya kalau kalian baru develop atau baru bikin itu, buat test case-nya dulu. Kayak misal aku login, terus aku login, kalau tiba-tiba kembalinya user ID yang beda, ya itu kan nggak boleh. Nah, itu bisa dimasukkan ke test case. Lalu setelah bikin test case, misal kalian sudah mulai pengembangan, lalu ada fitur yang ingin ditambahkan, misal aplikasi kampus, sistem akademik, mungkin mau nambah buat pendataan vaksin. Ya, kalau ditambahkan dulu fiturnya, terus dicek, bikin testingnya. Kalau misalkan testingnya masih salah, apa ya, hasil fitur yang baru tadi nggak boleh di save
dulu. Jadi sebelum hasil tesnya hijau semua, kayak yang di bawah ini, itu nggak boleh di save. Kenapa save di sini sebutannya kok commit? Nah itu materi apa ya? Materi Git, soal Git ya, Git dan version control. Nah mungkin nggak kita bahas di sini. Tapi kalau gampangannya, commit itu cara save yang lebih, yang save yang juga menyimpan apa ya statusnya gitu. Jadi save yang juga menyimpan sejarahnya. Jadi kita bisa dari save yang sekarang kalau mau mundur itu bisa. Nah makanya commit itu diusahakan di commit yang benar-benar bersih, nggak boleh ada errornya sama sekali. Ya kalaupun ada errornya bisa kan diperbaiki ya, tapi itu nggak disarankan karena nanti commitnya tuh jadi banyak, commitnya tuh jadi berfokus buat ngebenerin errornya gitu, dan itu kan mengotori gitu kalau istilah. Boleh next. Nah ini kalau contoh yang responnya salah, yang belum boleh di commit. Jadi kalau misalnya tesnya masih salah, ya itu belum boleh di commit. Kalau praktis yang benar tuh kayak gitu. Boleh di next. Nah untuk automated testing itu, automated testing ini mungkin kita fokuskan ke yang SOA ya. Nah ada dua yang bisa dipakai, yaitu Mocha sebagai eksekutornya dan Chai sebagai assertion. Nah assertion itu gunanya apa sih? Nah assertion itu buat test case-nya. Setelah test case-nya jadi, kalau mau ngejalaninnya tinggal pakai Mocha-nya itu, Mocha tes, nah langsung dijalankan semua. Ini maksudnya apa sih yang ditulis buat oleh Chai? Nah, jadi Chai ini akan melakukan request ke alamat localhost 8081. Dan ada responnya di .n ini. Responnya statusnya harus 200 oke. Dan waktu dicek di body-nya harus ada full name-nya. Dan di body yang urutan pertama itu harus pada year-nya itu harus bernilai 2014. Kalau ini nggak terpenuhi, ya nanti hasil tesnya silang. Dan buat menjalankannya tinggal Mocha tes. Boleh di next. Oke, mungkin itu saja ya buat materi yang udah aku sampaikan soal backend, yang mungkin dari awal soal beda front end dan backend sampai testing. Mungkin ada yang ingin tanyakan, aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Irfan atas materinya yang sangat luar biasa. Mungkin bagi teman-teman di sini yang memiliki pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan, boleh raise hand lalu on mic atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar atau kolom chat. Mungkin sambil menunggu teman-teman mengajukan pertanyaan nih, aku ada sedikit pertanyaan nih buat Kak Irfan. Boleh ya, Kak? Mungkin Boleh. mungkin pertanyaannya lebih general mungkin. Ini Kak, terkait front end dan back end. Nah, sepengalaman Kak Irfan nih, ada momen apa atau ada hal apa yang membuat Kak Irfan ini akhirnya tertarik ke salah satunya atau milih salah satu gitu Kak. Setelah setelah mencoba-coba antara front end atau back end gitu Kak. Mungkin gimana itu Kak? Mungkin kalau momennya itu aku sendiri belum tahu ya lebih ke front end atau back end, tapi akhir-akhir ini cenderung ke front end. Kenapa bisa condong ke front end itu mungkin mulai dari zaman PK2 itu ya, yang mungkin aku bikin website. Itu waktu pembagian tugasnya aku kebetulan masuk di front end, sementara temanku si Lucky itu masuk ke back end. Nah, setelah aku ngomong-ngomong sama temanku yang back end itu, aku baru nyadar kalau logika yang kerja di belakang situs Simaba itu sebenarnya kompleks. Dia itu bisa bikin event gitu. Maksudnya event itu gimana? Jadi misal kita mau bikin penugasan. Nah, penugasan itu bikinnya nggak manual, bikinnya tuh udah otomatis gitu. Jadi kalau penugasannya jadi websitenya tuh udah live ya, udah di deploy kalau bahasa teknisnya.
kalau udah di deploy itu kan kalau mau ngubah kan harus ditutup, diubah dikit, baru dimasukkan. Nah, dari caranya si Lucky itu, nah dia tuh bikin kayak gimana caranya bisa bikin penugasan langsung beserta form-formnya. Jadi nanti dari penugasan itu formnya apaan, ada pilihan ganda atau enggak, pilihannya tuh pilihan gandanya jawabannya apa. Nah itu kan dari apa yang aku bayangkan kan, itu kayaknya ribet gitu. Nah itu yang mungkin untuk saat ini mungkin aku fokus ke front end dulu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Ini ada pertanyaan dari UAD_Bambang. Izin bertanya, Kak. Kalau bahasa pemrograman yang paling recommended buat pemula, menurut Kak Irfan, apa ya, Kak? Oke, bahasa pemrograman ya. Eh, Sebenarnya kalau bahasa pemrograman itu yang optimal itu bahasa pemrograman yang OOP-nya kuat ya. OOP itu apa? Itu mungkin nggak kita bahas di sini ya. OOP itu lebih jadi bahasanya tuh bahasa yang struktur kelas apa ya, permainan kelas dan objeknya itu kuat gitu. Jadi nggak apa, bukan bahasa yang enteng atau bahasa yang apa-apa boleh gitu. Apa maksudnya enteng itu bahasa yang kayak nggak ada aturannya nggak ketat gitu. Nah, salah satu contoh yang bagus itu antara Java, Kotlin, atau PHP. Nah, itu bahasa yang OOP-nya bagus. Nah, kenapa mulai dari OOP? Soalnya kalau kalian mulai dari bahasa yang non OOP kayak atau OOP-nya belum kuat, misal kayak JavaScript. Nah, itu kan OOP-nya nggak kuat ya. Eh, Kelasnya nggak jelas. Bukan nggak jelas ya. Kelasnya tuh nggak ada aturan pasti. Apa ada turunan atau enggaknya itu belum tahu, atau bagaimana bentuk kelas, perbedaan objek yang biasa sama objek yang kelas itu apa. Nah, itu susah ya. Jadi kalau misalnya kalau udah hatam yang JavaScript, kalau dikasih ke bahasa OP, nah itu susah lagi adaptasinya. Jadi kenapa lebih baik mulai dari bahasa yang OP. Kalau yang bagus itu kayak PHP gitu. Nah, itu bagus itu karena udah OP. Kayak aku gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban dari Kak Rizky bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Michael Christian. Izin bertanya, Mas. Kalau bikin service secara terpisah, misalkan kayak service user login, pakai JWT token, terus kalau mau akses JWT token ke service lain kayak service create product by user, bagaimana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau JWT itu ya, dari pengalaman yang tak pakai, dari pengalaman yang aku tahu, kalau JWT itu tokennya tuh harus ditaruh di header yang headernya tuh mungkin kalau pernah dengar authorization bearer, aku pernah dengar itu, cuma mungkin kalau dijelaskan sini bakal lama juga. Nah, tokennya tuh nanti taruh situ. Mungkin kalau pernah backend kan pasti pernah kenal yang namanya Postman. Nah, di Postman itu setelah login, nah kan kita dapat tokennya. Nah, tokennya itu kita coba ke fungsi yang create product by user itu, jangan lupa buat naruh tokennya di header. Nah, itu caranya kayak gitu. Tapi kalau penerapan sama front end-nya bagaimana? Kalau sama front end itu mungkin ditaruh di cookie. Ada yang bilang juga taruh di local storage, tapi itu sebenarnya nggak aman karena local storage itu bisa diakses pakai kode JavaScript biasa. Ya, kalau token bocor kan bahaya gitu. Jadi kalau dari jawabanku mungkin kalau dari lingkungan backend-nya aja ya pakai Postman, itu tinggal taruh di header-nya bisa. Tapi kalau dari front end mungkin harus ditaruh di cookie, HTTP cookie, atau ada cara yang lain. Mungkin bisa kayak gitu dari aku itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab Kak Michael Christian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aryo Feisa. Izin bertanya, Kak, untuk segi keamanan, hal selain token, autentikasi, dan session ID,
hal lain yang perlu diperhatikan apa ya, Kak? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Irfan. Oke, soal keamanan backend ya. Ada keamanan yang mungkin belum tak sebutkan, yaitu menghashing password. Jadi misal kita nggak boleh gitu nyimpan password dalam bentuk plain text atau password terang-terangan. Misal aku punya user admin. Nah, passwordnya tuh di database-nya tertulis benar-benar admin, yaitu sebenarnya nggak boleh. Nah, password itu harus di hashing atau diacak. Hashing itu apa sih maksudnya? Hashing itu gimana cara ngubah password plain text yang password tadi jadi hash yang panjang dan tidak bisa dikembalikan. Nah, itu kalau di PHP udah ada fungsinya sendiri, tapi kalau di Express.js, nah itu kalian bisa pakai library namanya Bcrypt. Dari aku itu. Mic-nya belum nyala. Oh iya, maaf. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Dari Kak Taufik Fitriadi. Izin tanya Kak, kalau ingin menjadi back-end developer dengan framework Laravel, apa saja yang harus dikuasai ya Kak, selain yang sudah dibahas tadi, testing dan autentikasi. Terima kasih. Oke, jadi terkait Laravel. Sebenarnya Laravel tadi yang aku tunjukin di belakang kayak yang ORM. Nah, itu yang benar-benar harus dikuasai itu ya ORM-nya itu. Jadi selain create itu ada ORM buat ngupdate, buat ngambil satu user pakai find atau ngambil semuanya pakai all. Dan ada juga yang namanya konsep relasi di Laravel. Jadi kan aku tadi kan yang bahas soal bagaimana tabel mahasiswa dan dosen, ya itu kan relasi. Itu sebenarnya di Laravel ada fungsinya sendiri buat bikin kayak gitu. Nah, nanti relasinya itu didefinisikan di model. Nah, di modelnya tuh kita bisa nyatakan, oh, user ini dia mahasiswa ini bisa punya banyak dosen atau enggak. Kalau nggak bisa ya mungkin belongs to, bisa bisa punya bisa berikatan sama dosennya. Tapi dosennya kan bisa punya banyak mahasiswa. Jadi di dosennya yang bisa tulis saja has many. Nah, has many itu nanti tunjuk aja ke kelasnya. Kalau selain itu ada di Laravel itu sudah ada autentikasinya sendiri ya. Jadi nggak usah pakai session itu sebenarnya bisa. Cuma mungkin mengaktifkannya perlu beberapa pengaturan ya. Jadi kalau Laravel, bedanya Laravel sama coordinator yang sempat aku pelajari itu, Laravel itu sudah banyak library-nya yang memudahkan, yang sebenarnya nggak usah pakai cara yang normal itu bisa. Dari aku itu. Oke, semoga menjawab ya jawaban tadi. Mungkin bagi teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menulis di kolom chat. Mungkin untuk menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Kak, aku mungkin mau nanya satu pertanyaan lagi nih mengenai back-end security. Tadi kan dijelasin tentang session sama JWT ya Kak. Nah, mungkin aku mau tahu itu penggunaan kapan kita menggunakan session atau kapan kita menggunakan JWT itu tadi Kak. Oke, untuk kapan pakai session, kapan pakai JWT, mungkin melihat ke arsitekturnya dulu ya. Kita mau mengembangkan monolitik atau SOA. Nah, kalau monolitik itu ya paling cocok session karena ya dari front end dan back end-nya kan sudah nyambung. Jadi nggak usah pakai token lagi gitu. Jadi user tinggal simpen aja di user login, tinggal simpen di session. Nanti dari front end-nya mau baca sessionnya itu bisa langsung. Tapi kalau SOA kan berbeda, yaitu lebih lebih apa ya? Lebih ringan, dan alasan kenapa dia nggak nyimpen session itu untuk menjaga menjaga keringanannya itu. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa SOA itu lebih cocok pakai token.
Soalnya biar nggak membuat apa ya, servisnya itu menyimpan banyak status dari berbagai macam user. Ya kalau mau nyimpen ya sekalian aja dipermanenkan aja di database, nggak usah temporer gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak. Mungkin aku ingetin lagi buat teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan raise hand atau on mic, atau boleh menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Selain itu, mungkin kita ada link feedback buat teman-teman di sini yang hadir bisa mengisikan link feedbacknya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Irfan dari Kak Ardila Cynthia. Izin nanya Kak, sebenarnya kalau backend itu dia nerima data yang udah diolah dari front end atau gimana ya? Soalnya kan kalau di front end React.js ada Redux juga. Itu bagaimana ya Kak? Oke, jadi back-end terima data yang diolah dari front-end. Ini mungkin ke front-end yang masih sederhana ya. Mungkin ada yang pakai React tapi nggak pakai Redux gitu. Nah, itu mungkin aku pernah sih menjumpai React yang belum ada Redux-nya, mungkin React yang masih baru belajar itu ya. Jadi kalau yang data yang diolah dari front-end itu pakai pakai form biasa, atau pakai form biasa tuh sebenarnya juga bisa. Tapi bagaimana mungkin cara nerusinnya tuh nggak pakai form yang ala-ala PHP deh, yang action, yang form action, method get. Nah, mungkin dari form itu nilainya bakal ditaruh di scriptnya JavaScript, bikin script sendiri, dan nilainya itu tinggal diteruskan ke backend-nya pakai endpoint. Jadi misal mau endpoint login user ya, datanya nanti tinggal di post pakai Axios kalau kalau yang sederhana. Nah, itu bisa kayak gitu. Tapi kalau yang pakai Redux aku sendiri belum explore sendiri kalau Redux itu bagaimana cara kerjanya. Tapi kalau yang sederhana ya formnya itu nilai dari form ditaruh di JavaScriptnya. Lalu yang dari JavaScript itu bisa diteruskan pakai Axios. Oke, terima kasih jawabannya Kak Irfan. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Ardila Cynthia. Mungkin aku ingetin lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau on mic, atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mumpung ada Kak Irfan nih yang udah pengalaman di bidang back-end. Dan sekali lagi mungkin buat teman-teman bisa mengisi link feedback dari panitia juga. Oke, mungkin kita tunggu sampai 16 lebih 14 ya, Kak. Nah, ada yang bertanya lagi nih, Kak. Dari Kak Michael Christian lagi. Izin bertanya lagi, Mas. Cara terima data dari front end menggunakan putih kayak gimana ya, Mas? Mungkin boleh dijawab oleh Mas Irfan langsung. Terima data dari putih ya. Sebelumnya putih, oke. Putih itu setauku SSH client ya. Mungkin kalau kalian pernah pakai putih itu, atau mungkin kalau di mata kuliahku putih itu bakal kepake di administrasi sistem. Dia tuh lebih bagaimana caranya mengakses server mengakses server dari cara apa, dari sini ke sana tuh nggak usah pakai remote desktop atau apa, atau pakai jalur SSH. Nah, itu biasanya putih yang dipakai. Kalau terima data dari front end itu sebenarnya kalau kalau front end atau back end itu, kalau pakai putih itu sebenarnya bukan bukan caranya ya. Putih itu lebih ke pengolahan server. Jadi misal servernya bagaimana caranya
bagaimana misal kita mau ngubah partisi atau mau install operating system atau mau misal ada server baru mau kita pasang MySQL sama Nginx atau apa, nah itu biasanya pakai putih. Tapi kalau yang pakai tapi kalau bagaimana ngakses front end atau back end itu lebih lebih bagus pakai Postman. Soalnya kalau putih itu mungkin ada ya, kayak putih mungkin ada fungsi atau ada library yang bisa ngakses endpoint pakai putih gitu. Nah, itu mungkin juga bisa sih putih kalau dipakai cara kayak gitu bisa. Jadi aku itu sih. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Irfan. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Mikael Christian tadi. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Taufik Fitriyadi. Izin sedikit OOT, Mas. Untuk tools development yang digunakan Mas Irfan, apa aja, Mas? Mungkin bisa disebutin. Eh, Mungkin tools development ya. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin zaman-zaman masih maba itu mungkin masih disuruh pakai NetBeans ya. Cuma kalau sekarang udah mengenal banyak banyak apa ya banyak tech stack, dan kebetulan Java itu juga bisa di Visual Studio Code. Nah, sekarang lagi pakai Visual Studio Code, dan Postman itu dipakai misalnya buat yang kayak API gitu, kayak backend buat ngetes backend, nah itu pakai Postman. Kalau yang lain tools development itu mungkin Git Bash ya. Nah, Git itu kan Git itu bagaimana yang tadi yang aku jelaskan soal commit yang save yang ada historinya. Nah, itu Git Bash itu termasuk salah satu yang tak pakai. Bukan khusus buat ngegitnya itu. Jadi itu Git Bash itu gimana caranya bisa bikin folder nggak usah pakai Windows Explorer ya. Tinggal mkdir jadi dah nama foldernya. Atau mau bikin file tinggal pakai touch nama file itu udah jadi. Atau mau jalanin Visual Studio Code tinggal code titik. Nah, nanti langsung menjalankan Visual Studio Code di folder yang sudah ada di Git Bash-nya itu. Mungkin ini mirip, mungkin Git Bash yang tak maksud itu mirip kayak putih ya. Cuma putih kan lebih lebih kompleks, lebih khusus buat SSH. Kalau di Git Bash itu juga ada fungsi yang SSH-nya sendiri, walaupun tidak sekompleks punya putih. Jadi aku itu. Mungkin nggak terasa kita udah di penghujung acara nih. Tapi sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, mungkin teman-teman semua bisa on cam untuk sesi dokumentasi. Dan sekali lagi kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mengisi link feedback, diharapkan untuk mengisi link feedback yang sudah panitia kirimkan melalui kolom chat. Mungkin untuk sesi dokumentasi, aku minta bantuan ke operator ya buat nge-handle. Oke, ini masih eh, belum banyak ya yang on cam, mungkin dari teman-teman bisa on cam dulu. Baru 2 ya yang on cam. Oke, udah nambah satu lagi. Mungkin dari teman-teman yang lain, boleh mungkin bersedia untuk on cam. Apabila memungkinkan, kita akan ambil foto.
kalau misal dari teman-teman ada yang mau on cam bisa. Kita tunggu. Oh ya, langsung aja berarti. Oke, saya akan ambil untuk screenshotnya. Saya hitung ya. Ini cuma ada satu halaman. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa satu lagi terakhir. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau mau nambah bisa, yang mau on cam. Oke, saya mulai 1, 2, 3. Oke, sudah. Kak Eka, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Karena kita sudah di penghujung acara, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang menyediakan waktunya untuk hadir pada sore hari ini dan mendengarkan materi yang sangat keren nih dari Kak Irfan. Dan kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Kak Irfan yang sudah mau mengisi materi pada sore hari ini. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk Kak Irfan, terima kasih banyak Kak. Dan semoga Kak Irfan sehat-sehat terus dan sukses selalu Kak. Mungkin Oke, makasih ya. kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.